guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Pisces, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk couple zodiak Pisces, Sun, Moon, dan Rising Sign di bulan Juli 2020 buat teman-teman yang single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Untuk Pisces dengan fire sign di bulan Juli 2020. Ya, ini ada jumping card. Beberapa di antara kamu ada yang bertengkar ya dengan fire sign dan juga ada berita tentang kehamilan, financial issue, dan ada permulaan yang baru. Suatu hal yang baru yang kalian mulai dengan seorang fire sign. Aries, Leo, dan Sagittarius. Di bottom of the deck-nya adalah Four of Swords. Hubungan Pisces dengan fire sign, sepertinya dia akan sedikit cuek di bulan Juli ini. Dia diam, lebih banyak diam. Dia mungkin butuh waktu tenang, dia butuh waktu untuk berpikir, dia need space. Dan mungkin juga dia nggak mau lagi untuk terlibat di dalam suatu masalah atau pertengkaran. Dia akan withdraw, menarik diri, ataupun silent di bulan Juli. Untuk Aries dengan Pisces akan ada permulaan yang baru, suatu hal yang baru, mungkin dalam hal komunikasi. Mungkin kalian baru kenal dengan seorang Aries, ataupun ada up level di dalam stability, kestabilan, up level dalam relationship, dan dia ada memikirkan suatu hal yang baru. Mungkin juga ada kejujuran, dan dalam hal ini dia sempat memikirkan sesuatu dan dia akan bilang ke kamu secara jujur, dan mungkin juga dia menginginkan up level nantinya. Akan ada permulaan yang baru dengan seorang Aries. Lalu untuk Leo dengan Pisces ya, sepertinya seorang Leo ini merasa kurang dipedulikan sama kamu. Mungkin kamu ninggalin dia merasa lonely, dia merasa nggak ada kamu di sebelah dia mungkin, atau hubungan kalian lagi dalam cold. Dan di sini dia ngerasa kamu cuekin dia, tapi dia juga akhirnya mengambil tindakan untuk diam. Jadi kalian mungkin diam-diaman ya. Dia diam karena dia ngerasa nggak dipedulikan, atau mungkin kamu agak sedikit jaga jarak dari dia misalnya, dan dia ngerasa being left out ya, ditinggalkan. Dan dalam hal ini dia hanya bisa untuk thinking tanpa mengungkapkan semuanya secara jujur mungkin, atau mungkin kalian punya bermasalah dalam hal komunikasi. Sagittarius dengan Pisces. Ya, sepertinya Pisces sedang melakukan suatu hal ya, dia akan mencoba untuk memperbaiki hubungan ini mungkin, atau untuk moving forward atas suatu rencana, suatu hal. Dan sebenarnya dalam pemikirannya dia agak sedikit confused, bingung ya, nggak tahu harus milih yang mana. Dia berdiri dengan so many options, dan juga dia akan sedikit berubah-berubah dalam jalan pemikirannya, berubah cara pikir ya, berubah pikiran maybe. Apalagi dalam suatu rencana yang selama ini udah direncanakan matang-matang, tiba-tiba dia berubah pikiran, is maybe a bit complicated.
Untuk Pisces dengan water sign, Cancer, Scorpio, dan sesama Pisces. Dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces. Overall energinya adalah the Hierophant. Ya, hubungan dengan water sign akan ada suatu rules, adat istiadat, aturan main yang harus ditaati ya, yang harus disepakati satu sama lain. Akan ada komitmen, committed relationship, atau mungkin juga kalian berdiri dengan belief systemnya seorang water sign ataupun rules yang selama ini habit gitu ya, yang ada dalam kehidupannya si water sign ini. Menghargai rules, menghargai keagamaan, spiritual dia, dan juga mungkin akan ada komitmen yang harus kalian bicarakan dan sepakati bersama. Ya, mungkin dia juga akan mengajar kamu atas banyak hal dalam kehidupan atau mengajarkan kamu tentang cinta. Oke, untuk Cancer dengan Pisces akan ada keadilan dalam hubungan kalian, akan ada kerukunan dalam rumah tangga, dan juga mungkin ada yang berdiri dengan legal situasi atau government ya, atau pengadilan maybe, atau lawyer. Nah, juga buat beberapa di antara kamu ada abundance, kejayaan, kemakmuran, rezeki yang banyak dalam hubungan, dan juga kerukunan. Mungkin dikenalin sama anggota keluarga ya, entah anggota keluarga dia atau anggota keluarga kamu yang saling kenalan ya, dia kenalin kamu ke orang tuanya mungkin, or vice versa. Scorpio dengan Pisces ada permulaan yang baru, ada kebahagiaan, ada yang jadian juga buat yang single. Dia mencintai kamu, dia bahagia dengan kamu, dan dia merasa komplit saat berhubungan dengan kamu. Ya, ini jelas ya untuk kalian berdiri dengan Scorpio ataupun Cancer, ada kemungkinan lamaran atau pernikahan di bulan Juli karena dia udah komplit ya. Dalam hal ini dia udah yakin untuk menjalani hubungan dengan kamu, dan dia akan taking relationship ini ke up level, juga mendekatkan diri dengan keluarga, dan ada completeness dalam hubungan, ada cinta yang sempurna dan kebahagiaan. Pisces sesama Pisces. Oke, seorang Pisces ini dia seorang yang kuat, sabar, tegar untuk menghadapi kamu. Dia juga akan menjaga temperamen dia, tapi dia akan ngomong jujur dan belak-belakan atas segala hal yang dia inginkan atau yang dia pikirkan ke kamu. Dan kalau kamu tidak bisa sepakat dengan dia, dengan aturan main dia akan berani untuk meng-cut off hubungan atau ngomong secara jujur ke kamu, dan akan ada konsekuensi dari kalian yang melanggar aturan ya, atau melanggar kesepakatan. Tapi anyway, dia akan bisa kontrol keadaan dalam hal ini. Untuk Pisces dengan Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn. Overall energinya adalah Three of Swords, dan juga ada jumping card ataupun additional dari Three of Pentacles. Ya, seorang Earth sign ini sakit hati sama kamu ya, dia sedih mungkin di bulan Juli, atau dia memiliki heartbreak dengan kamu. Dia ingin bisa tukar pikiran sama kamu, seperti teamwork ya, untuk moving forward dalam suatu rencana, tapi sepertinya ada masalah yang bikin dia sakit hati dengan kamu. Kayak untuk Taurus dengan Pisces, sepertinya ada hubungan yang berdasarkan ketagihan ya, atau ketergantungan, kodependensi antara kamu dengan seorang Taurus, dan juga dia akan datang ke kamu, dia akan melamar kamu ataupun menunjukkan affection ya, perhatian, pengertian, dan juga cinta ya. Dia akan datang dengan romantis, mungkin juga nembak kamu atau melamar. Tapi dalam hal ini ada suatu hal yang mungkin deceptif ya, kayak berpura-pura atau pakai topeng. Jadi maybe romantisme dia ini karena ada maunya, oke? Atau ada suatu hal seperti cinta yang salah ataupun cinta terlarang di dalam hubungan, entah karena maybe salah satu dari antara kalian ada yang sudah unavailable, misalnya sudah menikah gitu ya, tapi dia punya cinta sama kamu, dia punya hati dengan kamu, dan dia ingin menjalani hubungan ini tapi ada pengkhianatan di dalamnya. Atau maybe dia datang ke kamu, romantis ke kamu karena ada faktor sexual attraction juga ya.
or could be anything, maybe hubungan yang toxic. Untuk Virgo dengan Pisces, sepertinya Pisces kecewa berat sama kamu, dia sedih, dia benar-benar merasa sakiti dan kecewa, dan dia juga nggak bisa move on dari perasaan, dari kesedihannya, dari perasaannya ke kamu ya. Mungkin ada suatu hal yang gagal atau terjadi yang tidak diinginkan, dan dia merasa seperti it's gone, okay? It's gone. Dan maybe dia mengharapkan kamu kembali, tapi dalam hal ini dia sangatlah memiliki heartbreak dengan kamu. Dan maybe dia agak sedikit pesimis dalam hubungan ini karena kamu sempat nyakitin dia. Oke, untuk Capricorn dengan Pisces, sepertinya Capricorn ini dia benar-benar interest sama kamu ya, dia suka dengan kamu, dia akan SMS kamu setiap hari, memandikan kamu dengan SMS yang romantis, dengan cinta, affection, perhatian, dan dia juga tahu caranya untuk berkomunikasi dengan kamu, untuk menunjukkan perasaan dia, menunjukkan cinta dia, dan dia akan do it. Dia akan melakukan semua yang dia bisa ya, dia memiliki skill dalam hal romance dan juga dalam hal PDKT, dalam hal SMS-an ya. Jadi maybe dia akan mendapatkan perhatian kamu, atau dia akan bikin kamu seperti berbunga-bunga dengan kalimat-kalimat dia ya. Mungkin juga dia akan minta maaf ke kamu kalau ada permasalahan di antara kalian, dan dalam hal ini maybe ada suatu kesedihan yang sebenarnya dia sedihkan ya, entah kamu nolak dia kah, atau bisa aja many things ya, kesedihan dia ini. Mungkin kalian bisa berdamai kalau ada komunikasi yang menyejukkan ya, untuk healing hubungan tersebut. Untuk Pisces dengan air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Gemini, Libra, dan Aquarius. Overall energinya adalah Ace of Wands ya. Ada permulaan yang baru dengan seorang air sign, ada passion, gairah ya, semangat, ada ide baru, ada suatu hal yang benar-benar baru yang sedang kalian alami atau yang akan kalian alami dengan seorang air sign. Mungkin juga adventure dan new passion. Untuk Gemini dengan Pisces, sepertinya ada suatu kejadian yang mendadak berubah ya, ataupun suatu perubahan rencana misalnya ya, dimana ini mendadak dan out of control. Dia juga shock, dan dia mungkin dalam hal ini ngerasa dalam kesulitan ya, dalam hubungan atau dalam bermasalah dengan kamu. Dan mungkin kamu ninggalin dia, dia lonely, dia membutuhkan seseorang, dia membutuhkan kamu. Mungkin dia pesimis dalam hal ini karena ada suatu perubahan, ataupun mungkin beberapa di antara kalian mengalami break up, dan dia akan mengalami new beginning, interest ya, new passion, semangat lagi nantinya setelah kejadian ini, walaupun maybe kamu ninggalin dia. Oke. Untuk Libra dengan Pisces, sepertinya seorang Pisces ini belum bisa memilih, atau dia masih confused ya atas pilihan-pilihan yang ada. Dia golput ya, nggak bisa untuk menentukan keputusan atau memberikan kepastian untuk sementara waktu dalam hal new beginning ini. Dia nggak tahu mau atau enggak gitu ya. Tapi dia akan datang ke kamu dengan romantis. Dia sebagai Knight of Cups, ini seseorang yang sangat romantis, charming, dan penuh kelemah lembutan ya. Dan mungkin dia PDKT sama kamu, ataupun dia datang ke kamu untuk jadian ya, untuk menyatakan cinta, untuk nembak kamu, atau untuk melamar kamu. Walaupun dia agak sedikit conflicted dalam pemikirannya, dia yakin gak yakin dengan kamu ya. Mungkin dia nggak yakin kamu itu suka sama dia atau enggak, maybe, tapi dia benar-benar punya perasaan yang tulus ke kamu. Atau mungkin dia berdealing dengan another person juga dalam hal ini, dan dia suka sama kamu, tapi dia juga masih ada pikiran dengan orang lain gitu ya. Oke, Aquarius dengan Pisces. Sepertinya Aquarius akan ada suatu hal yang berbau-bau keadilan ya, dimana akan ada konsekuensi dari apa yang dilakukan di masa lalu dan akan dipertanggungjawabkan di bulan Juli. Juga akan ada kejujuran yang harus dibicarakan ya. Ini ada pertimbangan dari seorang Aquarius, dan akan ada keadilan memihak ke Aquarius dalam hal ini. Mungkin dia harus meninggalkan sesuatu
leaving something behind atau leaving you behind, dan moving forward ke sesuatu yang baru, karena maybe setelah dia pertimbangkan baik-baik itu adalah the best option atau the best things untuk dia lakukan ya. Mungkin dia pindah ke suatu tempat yang lain, traveling atau pindah tempat, ataupun maybe dia moving away dari suatu hal atau moving away dari kamu untuk ke arah new beginning ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk reading Pisces. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.